Dia dengan yang lain, bibirnya yang merah dan senyum yang menawan, rambutnya terurai hitam dan bergelombang. Dialah milikku, tempat berkasih sayang, milikku seorang. Mau pakai bahasa Inggris tapi nggak ngerti-ngerti banget. Ya udahlah, selamat datang lagi di Jamilus Story with Rindu Story. Rindu Story nih katanya. Karena di sini ada gue dan Ririn. Jadi teman-teman di sini mungkin kayak yang apa ya, lebih tepatnya tuh sekarang lagi rame pada ngebahas tentang pernikahan. Nih, saya sebagai reporter kali ini, ya. Oh, saya reporter. Banyak yang nanya-nanya juga. Iya, katanya ini Kak Ririn banyak sekali. Lah, kok kamu yang reporter? Iya kan ceritanya aku reporter. Iya. Banyak yang nanya tentang baju pengantin yang dipakai oleh Kak Ririn. Nah, menurut Kak Ririn tuh baju pengantin itu ada filosofinya nggak, atau konsepnya apa sih yang Kak Ririn ingin sampaikan? Jadi gini. Nah, yang seru nih, bener John. Jadi karena di sini ya, akhir-akhir ini bajunya Ririn lagi jadi pembahasan di beberapa portal media, mungkin baik media sosial maupun media-media elektronik lainnya. Iya, Betul? Betul. Boleh nggak? Jadi Oh ya boleh. Iya boleh. Iklan jatuhnya. Iya. Gimana menurut kamu? Intinya waktu pas mau bikin baju itu, aku pengen sesuatu yang apa? Yang klasik. Klasik. Terus sesuai sama kepribadian aku. Klasik. Iya, aku lebih suka yang klasik, yang timeless, yang bisa dipakai kapanpun. Terus itu yang simple, sederhana, yang kayak gitu-gitu. Oh. Jadi ide awalnya itu? Ide awalnya itu, dan memang aku waktu datang ke desainernya, aku udah punya gambaran aku bakalan mau kayak gini. Nah, kan model lehernya kayak V gitu. Tapi aku nggak mau akad nikah terbuka, jadi aku pengen sesuatu nutupin dada aku supaya tetap kelihatan sopan, santun gitu. Wih. Jadi dibikinlah bib, namanya bib kan. Kalau anak Bib. bayi kata orang-orang tuh, kalau baby makan ada bibnya. Ada bib. Kita nyebutnya pecel mek ya. Iya. Ya kan? Iya, serbet kalau orang dapur tuh, Beda, topo. beda. Ya pokoknya intinya itu kayak apa? Jadi alat penutup ya. Sebenarnya alat penutup dadanya supaya nggak terlalu terlihat terbuka. Nah, kalau Dan itu sebenarnya juga meminimalis biaya. oh, jadi terlihat dua look padahal satu baju. Satu baju. Jadi ide awalnya dari, ini kalau nggak salah desainernya Yancen. Yancen. Ide awalnya dari Yancen atau dari Kak Ririn? Dari Kak Ririn. Namanya kakak. Dari Kak Ririn. Oh, ide awalnya Yancen mencoba untuk mengaplikasikannya dengan stylenya dia. Iya. Tapi prosesnya dulu gimana sih? Apakah Yancen langsung bikin? Oke gitu, bikin, atau ada enggak. proses ketemuan dulu? Harus ketemu dulu, terus dia harus tahu aku tuh kayak gimana orangnya. Jadi dia memang membuat baju sesuai kepribadian aku gitu. Jadi ngobrol, kira-kira pengennya seperti apa, gimana. Kenapa baju yang idenya udah Kak Ririn pengen terus harus sama Yancen? Kenapa? Oke. Jadi sebenarnya aku tuh belum kenal sebelumnya sama Yancen. Belum kenal? Iya, one day beberapa tahun yang lalu itu dia ada di Paris Fashion Week. Wow. Nah, Paris terus Fashion Week. iya, terus aku tuh pernah ngeliat dia di Instagram, semua orang pada pakai baju dia. Maksudnya ada salah satu temen harus punya nih bajunya dia one day. Tapi pas aku lihatnya mahal ya. Oh, Iya. berapa? Ya maksudnya baju-baju dia tuh terlihat mahal gitu loh. Oh. Aku juga nggak tahu harga semuanya berapa, tapi yang pasti kayaknya mahal. Karena dia udah bisa masuk ke Paris Fashion Week aja udah keren banget gitu. Oke, tim JJ ya, Jamilos Journey besok harus mesen pakai desainer. Enggak juga. Nggak usah. Oh, desainernya udah Om Gareng aja lah kalau kita. Ya, nggak cocok soalnya. Enggak juga, maksudnya nggak harus desainer, tapi kan kebetulan aku akhirnya kenalan. Gara-gara dia pernah Kenalannya di mana ketemu Yancen? gara-gara dia undang aku ke acara fashion show apa Di di fashion show Paris ini. Fashion Week itu. Kebetulan aku lagi di sana.
Wih. Tapi aku nggak bisa datang karena besokannya aku mau balik, malamnya dia acaranya. Jadi dia ngundang, kira-kira kakak bisa datang nggak? Padahal kita belum kenal. Belum kenal, tapi dia tahu kamu lagi ada di sana. Paris. Terus dia kirim lewat DM Instagram. Wah, ngajak sih. Mohon maaf, kita belum kenal. Oh gitu. Jadi baru sampai di situ kenalnya. Jadi belum ketemu langsung. Belum. Jadi benar-benar ketemu langsung waktu mau bikin dress buat nikahan kita. Nah, kapan memutuskan harus Yancen nih dan hubungin Yancen? Setelah dilamar. Siapa yang ngelamar? Kamu. Saya. Agak lupa ingatan setelah makan malam ini tadi ya. Kebanyakan makan jengkol. Oke, jadi Yancen. Terus Yancen. Karena kamu salah satu impian aku lah punya baju dia. Iya, jadi kayak target ya yang belum kesampaian, pengen punya bajunya Yancen. Karena kan jujur teman-temanku banyak dari dunia desainer, ya fashion. Sahabatku juga Barli Asmara, sahabat aku banget juga tuh, dari dunia fashion. Deket banget sama. Iya, banget. Kita suka dibilangin kembar. Karena mukanya mirip. Oh, mukanya mirip. Oh. Jadi pokoknya banyak lah teman-teman gitu. Nah, salah satu yang memang desainer yang belum pernah aku pakai bajunya adalah Yancen. Dan ketika ketemu Yancen, apakah langsung menerima atau menolak atau mikir-mikir? Waktu aku DM di Instagram. Jadi waktu minta dibikinin baju pun aku DM di Instagram loh. Ya Allah. Jadi belum ketemu langsung tuh. Belum punya nomor telepon handphonenya? Belum. Aku bilang aku mau nikah. Aku mau minta tolong dibikinin baju. Oh iya please gitu. Datang dulu dong, ngobrol dulu gitu. Oh, dia memang udah excited juga. Please ya. Jadi dia berkali-kali pas udah tahu aku nikah, jangan kasih orang lain ya, aku aja yang bikinin bajunya gitu. Gitu. Akhirnya ketemu, datang. Nah, awal ketemu apa yang pertama kali disampaikan? Apakah langsung saya mau kayak gini, aku mau kayak gini, ini fotonya kayak gini, atau lebih ke ngobrol-ngobrol dulu? Ngobrol dulu, terus aku kasih lihat kira-kira acuan aku tuh mau kayak gimana. Terus aku bilang intinya aku pengen satu baju tapi terlihat dua look gitu. Jadi nggak repot karena kita cuma nikahan terus makan. Nah, pas nikahnya dipakai sesuatu, entah itu apapun. Tadinya aku nggak tahu kan modelnya seperti itu awalnya. Apapun yang nutupin dada lah pokoknya. Setelah itu baru dibuka gitu. Dan bilang, oke, dia mikir-mikir dulu, terus dia ngobrol dulu, gitu-gitu. Pokoknya ngobrol-ngobrol dulu sama aku sampai. Tahu nggak? Sorry aku potong. Kalau Jamilos Journey lagi main motor, itu kita juga selalu satu baju jadi dua look baju. Iya kan? Ya, tinggal bolak-balik aja. Set A, set B, ya kan Om? Iya. Berarti kita connect ya soal baju nikah aku sama. Jangan-jangan kita jodoh ya? Kayaknya. Kawin aja lu. Hah? Udah nikah nih, udah nikah. Oh gitu. Jadi langsung diobrolin sama Yancen. Terus Yancen mikir, kira-kira Yancen butuh waktu nggak untuk betapa? Enggak, dia pasti udah tahu. Dia udah jago banget ya. Berapa hari baju itu jadi? Sebenarnya nggak terlalu lama, cuman memang dari pesen sampai jadi, sampai fitting lah. Aku fitting cuman seminggu, setelah itu dia beli bahan, terus seminggu setelah itu fitting, dibenerin lagi karena aku sempat turun 1 kilo, pinggangnya lebih harus dikecilin lagi. Pasti calon suami kamu nyuruh kamu kurus ya? Enggak, kamu maaf ya, aku gendut. Oh iya, itu dia, terbalikan. Saya tidak pernah menyuruh Ririn badannya seperti apa. Terus kalau jadinya seminggu, pas lihat pertama kali langsung jatuh cinta nggak sama bajunya sendiri? Iya. Langsung? Aku kan paling suka baju-baju yang simple, yang menurut aku itu sesuatu yang vintage gitu, yang klasik. Jadi classy gitu loh. Sampai kapanpun akan kepake. Sebenarnya kan itu acuannya adalah kayak cewek-cewek zaman dulu. Katanya sempat baca artikel ada kerajaan Yunani zaman dulu begitu. Ya, orang-orang di sana seperti itu. Seperti itu. Nah, malah Timur Tengah juga begitu. Timur Tengah. Iya, kayak Princess Rania yang dari Jordan, dia juga suka pakai baju kaftan, tapi itunya tuh banyak embroidery atau bordirannya di daerah leher-lehernya gitu. Di sininya, di sini gitu. Yang memilih embroidery atau bordirannya warnanya senada dengan warna itu Yancen. Keren ya dia. Cerdas, karena brilian. Dia tahu aku nggak mau terlalu banyak motif, aku nggak mau terlalu banyak ornamen, aku nggak mau pakai payet, aku pokoknya maunya polos, simple. That's why dia pakein embroidery itu senada sama
bahannya sendiri, warnanya. John, sekarang lagi musim yang simple, yang senada, yang nggak usah dimacem-macemin, nggak usah dipakein apa-apa. Oke Om, kalau begitu besok motor kita nggak usah pakai mesin, nggak usah pakai spakbor, nggak usah pakai stang. Ya oke, maaf ya. Namanya sepeda, John. Oke, nah sekarang kita balik nih. Yang lagi happening adalah ketika baju kamu itu banyak, ada juga, nggak banyak sih, maksudnya ada beberapa orang yang mengatakan, oh banyak ya? Banyak yang mengatakan bajunya itu mirip dengan baju-bajunya Biarawati. Menurut kamu gimana? Apakah itu sesuatu pujian, kritikan, atau apa? Pokoknya gini, semua orang itu punya selera yang berbeda. Oke. Nah mungkin seleranya dia sama selera aku beda. Terus dan mereka berhak mempunyai penilaian gitu. Mungkin seperti itu melihatnya. Kalau aku malah nggak kenapa-napa banget, karena aku melihat para biarawati itu santun secara berpakaian dan berlaku. Ya, jadi mereka memakai sesuatu yang tertutup juga. Ingat ya, bukan hanya Muslim yang pakai kerudung, tapi agama lain juga ada yang pakai kerudung gitu. Jadi sebenarnya pakaian sendiri itu nggak punya agama. Exactly, setuju. Pakaian itu nggak punya agama. Nah kitanya gimana caranya aja ngebawain baju itu gitu. Maksudnya kan yang penting orangnya. Dan aku juga nggak setuju kalau baju itu dikait-kaitkan dengan agama. Malah aku senang kalau ada yang bilang, kok kayak Biarawati, kok ini nggak apa-apa, karena mereka berlaku, cara berpakaiannya selalu sopan, selalu santun gitu. Nikah yuk. Udah. Oh udah. Jadi aku cerdas banget Ririn Ekawati jawabannya. Bukan cerdas, tapi itu bener-bener yang aku pikirin tuh santun banget loh mereka. Gitu. Oke, kalau dari sudut pandang lu, John. Ya, sudut pandang gua? Iya, ngeliat Ririn dengan baju itu. Apa sih artinya gua di matanya Ririn Ekawati? Gua ini cuma sebagai seorang suami yang mencoba untuk membahagiakan, dan alhamdulillah ternyata ini lagi ditanya. Oh ya oke. Kalau jujur ya, kalau menurut gue suka banget. Sumpah, suka sekali, apalagi pas akad. Baju itu sangat, kalau kendaraan tuh amfibi Om. Iya kan? Bisa darat, bisa laut. Motor kita, John. Motor kita dual purpose. Dua kebutuhan langsung sekaligus dalam satu acara. Nah, itulah baju yang dipakai Ririn. Pas akad kita memang sangat menghormati sekali kesakralan dari akad itu, karena kita memang menghormati dan kita pengen acara itu adalah acara yang hikmat, serius, dan meaningful buat jujur buat gue sama Ririn. Dan setelah itu acara sakralnya udah selesai, akadnya udah selesai, kita udah bertemu dengan keluarga, dengan orang tua. Habis itu acara santai. Nah, pas ketika itu dibuka, jadi santai. Yang awalnya sedikit formal, ya mungkin ada yang bilang kaku, tapi justru pas dicopot tuh santai. Tapi dengan balutan, sebenarnya sih jujur ya gue nggak begitu ngerti banget sama fashion, tapi gue jatuh cinta banget sama, aku jujur suka banget sama lengan baju yang kamu. puff gitu ya, yang kayak ada kembung gitu ya. Kayak masuk angin. Terus ada embroinya, terus ya kamu suka banget. Aku suka banget itu ya, jujur. tapi memang baju itu simple tapi kayak akan detail memang. Iya, detail banget. Yancen bikinnya detail banget, dan ngelihat apa tuh kayak bordiran atau embroinya itu rapih banget. Rapi banget. Suka gitu. Cuma memang yang jujur nih, yang gua kaget adalah ternyata itu tutup kepalanya panjang banget ya. Itu idenya dari siapa kalau dari dia? Penutup kepala iya. Gitu. Jadi aku tadinya awalnya cuma minta kerudung, maksudnya untuk nutupin rambut aku sedikit gitu. Tapi ternyata dibikinin sama dia panjang. Suka? Aku suka. Aku denger berat. Bukan. Apa? Katlea suka sekali. Iya, Katlea. Dia sampai begini. Princess. Boleh pinjem nggak sih, Ma? Gitu. Ya, jadi yang banyak diomongin itu baju, dan ini juga nggak kalah banyak diomongin adalah make up. Kenapa make upnya? Marlen juara sih. Oke, berarti make upnya di-handle oleh Marlen. Marlen juara. Siapa yang pengen make up kamu begitu? Apakah dari Marlen atau dari kamu? Dari aku. Dari kamu? Iya, karena aku pengen waktu nikah itu kan kita harus ambil air wudhu. Berarti yang bisa pegang ini. Tuh
Loh kan harus memang Aku juga ambil air wudhu. Iya harus. Habis sholat subuh. Makanya kita kan sebelum akad nikah kamu nggak boleh sentuh aku Oh iya, kan. maaf. Jadi memang aku memilih perempuan yang make upin aku gitu. Setelah rambut selesai, aku ambil air wudhu terus make up dia. Oh, jadi alasan kamu memilih make up wanita adalah karena kamu masih punya wudhu, kamu Iya, pengen ada. wudhu itu tetap ada di acara akad, makanya kamu memilih wanita. Iya, bukan hanya itu, tapi memang Marlene make upnya bagus. Oke. Marlene juara sih. Kamu kasih penilaian untuk Marlene 1 sampai 10. Wah, kalau bisa lebih dari 10 sih. Kalau ada nilai dari 10, dia perfect banget. Jadi dia menutupi kekurangan yang ada di wajah. Pada saat itu jujur kulitku lagi nggak sehat karena aku stres. Karena kan kita semuanya ngurus-ngurus semuanya sendiri sama Indra dan Elit yang bantuin. Jujur konsep acara ini semuanya Ririn Ekawati. The best. Jadi aku tunggu inilah jerawat lah apa. Jadi itu dia nutupinnya bener-bener halus banget dan cepet banget make upnya. Berapa jam? Nggak nyampe 2 jam. Sebenarnya cuma 1 jam, tapi karena kebanyakan ngobrol, dianya juga ngobrol karena santai, waktunya masih panjang, ya ntar dulu, ini dulu gitu. 1 jam. Emang biasanya make upin pengantin berapa jam? Standar ya? 2 sampai 3 jam. Kita dapat berapa kilometer Om kalau jalan naik motor Om? Banyak John. Tapi itulah, ya memang seninya bermake up itu punya bentar suara knalpot. punya caranya sendiri gitu loh. Kalau menurut gue memang make up itu ya seniman dia tuh melukis wajah gitu, nggak main sembarangan untuk main asal yang penting taruh bedak, taruh ini, taruh itu, nggak, semuanya tuh harus ada kayak seorang pelukis yang pengen ngasih alisnya apa, bentuknya apa, alirannya apa, kayak gitu gitulah. PR buat Marlene, aku tuh terlalu sering di make up kan. Karena punya banyak, maksudnya ada kerjaan. PR buat dia gimana caranya di acara yang penting ini berbeda gitu. Nah, terus dia nanya lah ke aku waktu pertama kali aku ngobrol, Marlene tanggal 30 kosongin ya gitu. Oh mau nikah ya? Oh selamat gitu. Terus beberapa minggu kemudian terus dia nanya lagi pas sudah mau nikahan, dia bilang gini, make upnya maunya looknya kayak gimana? Aku bilang terserah kamu. Serius? Oh berarti yang ini kasih kebebasan ke Marlene? Ya kebebasan ke dia. Terus udah aku pikir-pikir dulu deh make upnya seperti apa. Datenglah, dia bilang ini PR banget di make upin. Jadi supaya beda dengan seperti biasa, look seperti biasanya saat kita syuting atau kerja. Dia bikinnya benar-benar flawless, nutupin segala kekurangan, kasih warna juga nggak terlalu berlebihan gitu. Cuman ya itu dia, pas akad nikah lipstiknya itu lebih soft. Pas selesai acara nikahan kita, dia kasih lipstik merah. Iya. Nah kan itu yang bikin berbeda, that's why looknya jadi 2 look lagi gitu loh. Cuman hanya di bibir. Cerdas. Tapi semua ini konsep dari kamu. Iya, aku mintanya gitu. Oke, ya. Jadi tadi udah kejawab buat teman-teman yang bertanya-tanya tentang bajunya by Yanchen, by Yanchen. Sedangkan make upnya Marlene dan itu adalah rambutnya. Nah, rambutnya siapa? Noi. Hah? Noi namanya. Noi. Kenapa rambut kamu memilih seperti itu? Belah tengah kalau nggak salah. Iya, aku mau simple karena memang mau klasik aja, cewek-cewek zaman dulu iya, kan. Bener. Aku dulu pernah nonton kalau nggak salah film judulnya apa? Little Missy kalau nggak salah. Iya, kayak gitu-gitu kan? Iya kan? Sama ini Audrey Hepburn. Audrey Hepburn. Ya, Audrey Hepburn itu style-stylenya gitu-gitu. Jadi aku pengennya kayak gitu-gitu. Pokoknya aku maunya klasik. Karena bukan aku bilang nggak bagus kayak baju-baju yang lain. Cuman aku ngerasa sesuatu yang 10 tahun ke depan orang pasti akan ngelihat itu sesuatu yang wah ini bakalan bisa dipakai lagi gitu. As you know John, ya Ririn sampai di DM sama orang Eropa kalau nggak salah Belgia itu ya. Dia takjub sama bajunya. Pertama fotonya dia lihat dan dia komen tentang bajunya. Coba kasih. Iya dia bilang informasi. Ini baju simple yang bikin gua terkesima. Tersepona lah, terpesona gitu loh. Terpesona, aku terpesona. Gitu, itu beneran. Jadi ya ini vlog ini mudah-mudahan bisa ngejawab semua pertanyaan. Balik lagi tadi kalau Ririn bilang semua dibalikin sama kalian yang melihat, kalian punya selera, kalian bisa berkomentar, kalian bisa mengeluarkan isi selera kalian. Begitu juga dengan Ririn, semuanya punya hak yang sama,
Tapi bagi Ririn adalah, kalau aku ngambil kesimpulan ya baju itu nggak ada agamanya. Dan selagi kita memang mau nyaman dengan itu, yang paling penting kan kita nyaman. Betul. Jadi nyaman sama aku. iya. Betul kan. Itu paling penting. Paling penting. Iya, jadi bajunya penilaian seperti itu. Oke, terakhir pembahasan. Ini di luar kamu sebagai Ririn Ekawati yang memiliki baju tersebut. Jadi baju itu jadi baju kamu dong. Ya, dan kalau kamu nih punya butik ya, terus kamu dapat baju itu, kamu misal dapat dari tempat lain, kamu akan pajang baju itu dan akan kamu hargai berapa baju itu. Range boleh. Oke, biar penontonnya. Oh gini nih, ya kalian yang nonton boleh memberikan masukan kira-kira harga yang pantas, yang layak untuk hasil karya dari Yancen dan juga Ririn Ekawati. Berapa? Kalau kamu berapa? Nggak boleh kasih tahu harganya. Ya, range berkisaran ini kamu sebagai nggak mau. Ya udah deh, kalian aja deh yang jawab deh. 8 motor lu kayaknya, Jon. Motor gua. Nggak ada harganya kan motor lu ya sekarang? Wih, mahal. Sama sih baju dia juga mahal. Ya, balik lagi karya mahal. seni sih. Sebenarnya nilai seninya itu yang kenapa aku bilang mahal tuh ya seninya. Iya, karena prosesnya itu loh. Karena ide itu paling Itu. mahal. Setuju. Ide itu paling mahal. Dan Yancen punya ide sedemikian rupa, itu menurut aku sih keren. Oke. Nah, jadi kita nggak bisa kisaran-kisaran, karena kan segala sesuatu murah atau mahal itu relatif gitu. Jadi balik lagi ke kitanya aja. Oke, buat teman-teman ya yang udah ngelihat bajunya Ririn Ekawati seperti apa, itu dia jawabannya. Kalian boleh berkomentar, berhak untuk berkomentar. Tapi buat Ririn itu tidak menjustifikasi baju tersebut jadi agama tersebut atau apapun, karena baju tidak ada agamanya. Dan buat kalian yang mau punya kisaran bajunya berapa, silakan kalian terserah sendiri. Dan yang terakhir adalah kalian mau kasih rate berapa? Rate ya, nilai bajunya 1 sampai 10 silakan. Oke, sampai jumpa. I'll see you. Bye. Bersari dunia berubah.